Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sekitar 80 meter jalan kayu roboh menyebabkan beberapa warga tercebur ke sungai. Sejumlah rumah terdampak dan akses warga terputus. Pondasi menggantung diduga jadi penyebab utama keruntuhan. Akses sementara dibangun untuk 2 rumah yang terisolasi. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Polsek dan Polres Sekota Baru membagikan bendera untuk menumbuhkan nasionalisme. Warga diajak mengibarkan merah putih di rumah masing-masing. Titian kayu yang menjadi akses utama warga Kampung Hijau Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur ambruk ke Sungai Martapura Rabu petang, sekitar 80 meter jalan roboh dalam insiden yang terjadi tiba-tiba. Peristiwa terjadi sekitar pukul setengah 6 sore. Warga menyebut tidak ada tanda-tanda alam mencurigakan, bahkan cuaca saat itu terpantau tenang. Beberapa warga yang melintas saat kejadian ikut tercebur ke sungai, namun berhasil selamat. Sejumlah rumah di sepanjang titian juga terdampak karena berdiri di atas struktur yang sama. Menurut warga, kekhawatiran akan kondisi titian ini sudah muncul sejak 10 tahun lalu. Perbaikan sempat dilakukan namun pondasi dinilai tidak kuat. Ketua RT setempat telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang untuk segera mendapat penanganan. Tim Liputan Kalsel Pos TV. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin angkat bicara terkait ambruknya titian sepanjang hampir 80 meter di Kampung Hijau Kelurahan Sungai Bilu. PUPR menyebut keruntuhan diduga akibat pondasi bawah yang sudah menggantung. Kepala Bidang Cipta Karya PUPR, Damayanti, menjelaskan kondisi titian sudah miring sebelum kejadian. Aktivitas warga dan derasnya arus sungai membuat strukturnya semakin rentan. Ia membantah renovasi di lokasi menjadi penyebab langsung ambruknya titian. Beton yang dipotong disebut hanya lapisan tambahan, bukan bagian dari konstruksi utama. PUPR akan mengevaluasi kembali anggaran 2 miliar rupiah untuk perbaikan, serta membangun akses sementara bagi 2 rumah warga yang kini terisolasi. Tim Liputan Kalsel Pos TV. Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah dan Ukhuwah II Banjarmasin menggelar kegiatan menyambut siswa baru. Acara ini menjadi ajang kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid untuk mencetak generasi emas. Bertempat di halaman sekolah, kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan senam anak Indonesia hebat, murojaah, dan sarapan buah bersama. Wakil Ketua Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Ustazah Rafiah Hidayati menyebut kehadiran orang tua diharapkan menyamakan pemahaman tentang tanggung jawab anak, baik di rumah maupun di sekolah. Membangun sinergi dan kolaborasi antara orang tua, sekolah untuk tadi mencetak anak-anak kita. Jadi tidak lagi ditren bahwa sekolah saja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak di sekolah. Apa harapannya Ustazah untuk kedepannya? Tentunya harapannya ini semakin menguatkan bahwa anak-anak itu perlu pendampingan dari orang tua juga di rumah dan sekolah. Karena sekali lagi rumah dan sekolah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dengan adanya kegiatan ini semakin mendekatkan hubungan emosional antara guru, orang tua, dan anak tentunya. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh siswa baru, guru, dan orang tua. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Sekitar 80 meter jalan kayu roboh menyebabkan beberapa warga tercebur ke sungai.
Sejumlah rumah terdampak dan akses warga terputus. Pondasi menggantung diduga jadi penyebab utama keruntuhan. Akses sementara dibangun untuk 2 rumah yang terisolasi. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Polsek dan Polres se-Kota Baru membagikan bendera untuk menumbuhkan nasionalisme. Warga diajak mengibarkan merah putih di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Kota Baru bersama jajaran Polsek menggelar pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung Wakapolres Kota Baru Kompol Andi Ahmad Bustanil di 2 titik strategis, yakni depan Mapores dan Simpang 4 Pasar Kemakmuran Kota Baru. Sebanyak 200 bendera berbagai ukuran dibagikan, melibatkan pejabat utama Polres, Bayangkari, Dewan Adat Dayak dan Banjar, serta mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Kota Baru. Tak hanya di pusat kota, 18 Polsek juga melakukan aksi serupa di wilayah masing-masing. Wakapolres menegaskan gerakan ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Kegiatan berlangsung aman dan lancar. Polres Kota Baru mengajak warga mengibarkan merah putih di rumah masing-masing hingga puncak perayaan kemerdekaan. Ardian Syah dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, 33 anggota Paskibraka Kota Baru terus menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Baru Umar Yakub mengatakan, latihan yang dimulai sejak 30 Juli ini bertujuan membentuk fisik dan mental agar para anggota dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Sebanyak 22 putra dan 13 putri terbaik dari seluruh kecamatan di Kota Baru mendapat pendampingan dari tim gabungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polri, Kesbangpol, Satpol PP, serta alumni Paskibraka. Umar berharap para anggota mampu mengibarkan bendera tanpa kesalahan dan sepulangnya nanti menjadi pribadi yang lebih disiplin, baik di sekolah maupun di rumah. Ardian Syah dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pambandarmasi sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pambandarmasi mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan, serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini,
melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Sekitar 80 meter jalan kayu roboh menyebabkan beberapa warga tercebur ke sungai. Sejumlah rumah terdampak dan akses warga terputus. Pondasi menggantung diduga jadi penyebab utama keruntuhan. Akses sementara dibangun untuk 2 rumah yang terisolasi. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Polsek dan Polres se-Kota Baru membagikan bendera untuk menumbuhkan nasionalisme. Warga diajak mengibarkan merah putih di rumah masing-masing. Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Kalimantan Selatan di Tanah Laut, Panitia Pelaksana Porprov Kabupaten Kota Baru kembali menggelar rapat koordinasi di Aula Bamega Kamis siang. Rapat membahas kesiapan teknis, administrasi hingga target prestasi kontingen Kota Baru. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Baru Eka Saprudin, dihadiri jajaran SKPD, Disparpora, KONI, dan perwakilan cabang olahraga. Dalam arahannya, Eka menargetkan Kota Baru bisa menembus 3 besar klasemen akhir meski anggaran dinilai terbatas. Ia juga menekankan pentingnya motivasi tinggi serta persiapan matang termasuk koordinasi perizinan bagi atlet yang masih bersekolah atau bekerja. Waktu tersisa menuju Porprov diperkirakan hanya 86 hari. Sementara itu, Kepala Disparpora Kota Baru Soni Tua Halomoan menyebut training center akan berlangsung 40 hari untuk 500 atlet dan 150 pelatih menyesuaikan anggaran yang ada. Dari 42 cabang olahraga yang direncanakan ikut, 35 hadir dalam rapat. Turut dibahas pula bonus atlet dengan anggaran awal 500 juta rupiah yang bisa meningkat bila target prestasi tercapai. Rapat ini diharapkan memantapkan langkah dan semangat seluruh elemen pendukung kontingen Kota Baru menuju Porprov ke-12 yang akan digelar mulai 1 November mendatang. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan.
PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.